Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Lumayan banyak yang minta dibahas ZSEC karena katanya pergerakannya lumayan bagus ya. Dan aku perhatikan juga oke, lumayan dalam sebulan terakhir udah naik 500-an%, jadi kita akan coba untuk ulas. Terus teman-teman juga beberapa minta dibahas Cardano. Untuk updateannya dari sebulan lalu kita sudah sempat bahas ya. Jadi video ini mungkin hanya akan melanjutkan video yang sebulan lalu. Terus juga kita akan mengulas F-Walk. Ini juga requestan yang udah lama dan belum sempat dibahas. Jadi kita akan coba bahas di video kali ini. Namun sebelumnya aku mau informasikan dulu ada token bridge yang bakalan listing di Gate.io. Sekarang lagi dalam tahap pencarian airdropnya. Jadi teman-teman bisa ikutin campaignnya. Ada sekitar 3 juta token bridge yang bakalan menjadi hadiah dalam campaign ini. Caranya gimana? Teman-teman bisa untuk daftar dulu Gate.io bagi yang belum punya akun. Kemudian setelah teman-teman daftar, jangan lupa klik join ya. Nanti untuk portal informasinya aku akan sediakan di kolom deskripsi. Lalu di sini ada beberapa misi yang perlu untuk dilakukan. Pertama, teman-teman bisa melakukan trading dengan akumulasi trading di market spot yaitu 100 USDT. Teman-teman berpeluang mendapatkan 333 token bridge atau satu candy. Lakukan trading lebih banyak untuk mendapatkan lebih banyak poin. Total maksimal token yang bisa teman-teman dapatin adalah 3000 bridge dalam campaign kali ini. Terus kalau kalian juga invite teman kalian untuk gabung di Gate.io atau daftar Gate.io, teman-teman juga bisa berpeluang mendapatkan rewardnya. Gitu. Jadi campaign ini akan berlangsung sampai 14 hari ke depan. Jadi 2 minggu kita punya waktu buat ikutin campaign ini. Untuk tanggalnya kalau nggak salah itu sampai tanggal 5 Juli teman-teman 2025 ya. Jadi teman-teman juga bisa dapetin untuk token bridge kalau teman-teman melakukan staking uh, token GT token kalian ya di Gate.io, itu bisa klaim token-token gratis di sini. Kayak yang sekarang ada stok, sebelum-sebelumnya juga ada banyak sekali token yang bisa teman-teman klaim. Gitu. Jadi buat informasi lebih lanjut silakan cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Bridge juga bakalan listing di Binance ya. Sekarang akan dalam masuk ke dalam Binance Alpha. Jadi otomatis salah satu project yang memang sudah diseleksi dengan bagus. Oke, kita akan bahas sekarang ZSEC. Hari ini diperdagangkan di kisaran 0,18 dolar. Secara movement kita udah cek tadi naik 500% dalam sebulan terakhir. Otomatis ini merupakan token dengan performa yang bagus dan lumayan lawan arus dibandingkan dengan altcoin yang lain. Ini merupakan sebuah project decentralized exchange di mana teman-teman di dalamnya bisa melakukan trading, bahkan trading di market futures-nya. Mereka mengklaim mereka punya trading dengan kecepatan ya, kecepatan validasi dan juga kecepatan chart yang bagus, yang mumpuni gitu. Dan mereka juga sudah kompatibel dengan banyak wallet, terutama wallet di jaringan dari Solana. Teman-teman, ini adalah contoh dari chartnya dari Zeta. Ada beberapa token yang saat ini sudah bisa diperdagangkan seperti Bitcoin, Jupiter, Ethereum, dan Solana. Dan juga token Zeta juga. Gitu. Untuk aktivitas DEX-nya menurut saya sih ini lumayan mudah untuk dipahami ya. Gitu. Ada juga beberapa fitur lain, fitur tambahan seperti ada staking. Nah, ini fitur stakingnya. Terus mereka juga punya reward untuk beberapa misi, teman-teman. Dan ya, fitur-fitur tambahan lainnya. Kalau kita perhatikan dari beberapa news dan juga sentimen, ini project lumayan terbilang oke ya secara engagement di Twitter. Mereka juga kerap melakukan beberapa misi dan kerjasama dengan beberapa platform yang lain. Nah, baru aja Zeta kena suspend, teman-teman. Penghentian sementara Zeta di-update karena ada pembaruan ya atau update yang krusial dan penting banget terkait dengan jaringan gitu. Tapi sekarang udah kembali normal sih, nggak ada masalah. Kalau kita perhatikan dari tokenomiknya, mereka maksimum supply ada di 999 juta, 99 token ZEC. Ya, atau sekitar 1 miliar lah lebih gampangnya, 1 miliar token. Sementara yang beredar itu baru 187 juta token ZEC saja. Jadi masih terbilang sangat kecil.
By the way, untuk mekanisme unlock, mereka unlock tiap hari. Ini cukup besar, 0,17% untuk insentif sama community treasury gitu. Jadi kalau kita melihat secara movement pergerakan harga dari ZEC atau Zeta overall sih sekarang mendekati all time high sebelumnya yang pernah dicapai itu di bulan Juli 2024. Wow, setahun dia balik naik lagi ya ke level tertingginya. Dan kalau kita perhatikan dari bigger picture sebenarnya ini ada indikasi movement berbentuk double bottom yang memang sudah confirm breakout ya, mungkin best target untuk Zeta yaitu di 0,4. By the way ini juga tergantung dengan kondisi market ya gitu. Kalau menurut saya sih apakah possible untuk Zeta naik sampai 0,4? Menurut saya sih possible, memungkinkan. Kenapa? Karena token ini tergolong market cap-nya masih kecil ya, sekitar 35 juta US dollar. Jadi ya bisa dibilang kalau Wheels punya cukup dana, mereka bisa pompa harganya naik. Apalagi token yang beredar belum terlalu banyak juga gitu. Jadi masih kering projectnya dan masih bisa untuk digiling naik gitu. Namun kembali lagi tergantung sopirnya mau bawa kemana teman-teman. Padahal dalam kondisi seperti sekarang ini Bitcoin ini struggle loh. Bitcoin sideways ya kan, nggak kemana-mana, tapi Zeta bisa lawan arus, which is ini good news sebenarnya. Dan ya harapannya dia masih bisa naik sampai 0,4. Mungkin teman-teman di kolom komen juga udah ada yang sempat beli. Nah kalau kita lihat dari mereka punya smart money di time frame daily ini overall masih bagus banget, masih kuat banget untuk momentum trennya gitu. Dan di dalam pergerakan jangka pendeknya sih menurut saya ini masih memungkinkan untuk mengalami fase kenaikan gitu. Cuman satu hal yang saya agak worry karena di closing time frame daily kemarin dia create satu bearish engulfing pattern yang berarti ini mungkin saja adalah indikasi awal untuk koreksi wajar setelah kenaikan yang sudah terjadi sampai ratusan persen itu. Jadi sudah waktunya untuk Zeta mungkin mengambil posisi untuk koreksi-koreksi terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan sih dari momentum saat ini, kalau seandainya Zeta koreksi, maka dia bisa kemana sih? Dia bisa turun sampai 0,14. Di sana ada area support ya yang berpotensi akan menjadi support kuat. Volume perdagangannya sejak 14 Juni sampai dengan 21 Juni ini terbilang udah mulai rendah ya. Jadi otomatis butuh liquidity dulu, butuh isi bensin dulu before next rally yang lebih impulsif gitu. Saya rasa akan ada kemungkinan untuk masih bisa naik gitu. Tapi disclaimer juga karena ini tergantung dengan situasi market seperti apa. Overall sih bagus menurut saya ya, congratulations bagi teman-teman yang memang sudah sempat beli sebelumnya. Perihal unlock token ya waspada aja. Seiring berjalannya waktu semakin banyak token yang beredar, otomatis inflasi akan semakin besar. Jadi tentu saja untuk di hold jangka panjang tidak akan worth it. Ya paling buat scalping buat trading jangka pendek itu masih sangat-sangat bagus. Next kita akan bahas Cardano. Hari ini ada diperdagangkan di kisaran level 9.500 rupiah. Ya, Cardano berada di peringkat 10 di CMC. Udah jauh banget turun secara market cap ya, disusul dengan beberapa proyek-proyek lain yang cenderung lebih glowing, lebih bersinar, teman-teman. Cardano di update terbarunya mereka berencana akan ada Cardano Summit di tahun 2025 di Berlin. Lebih tepatnya itu di 12 sampai 13 November. Ya, ini merupakan sebuah event tahunan yang dilakukan secara rutin oleh komunitas Cardano, menunjukkan bahwa proyek ini memang serius untuk membuat perkembangan bagus di industri blockchain. Terlepas daripada apakah harga dari token atau koin ada naik ataupun turun, mereka sangat-sangat konsisten membuat program-program, membuat kegiatan-kegiatan, bertemu dengan komunitas Cardano di seluruh dunia. Itu sebuah good point. Lalu Cardano juga sempat ada kerjasama dengan salah satu lembaga yaitu United Nations bernama UNDP Eurasia. Ya, ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan tanggal 12 sampai 13 Juni di live streaming Web3
Berlin, teman-teman. Jadi kemarin mereka ada kegiatan, otomatis kalau kita lihat dari sini sih berarti Cardano ini sangat-sangat dekat dengan beberapa organisasi-organisasi besar termasuk United Nations, meskipun ini salah satu bagian di dalamnya gitu. Terus juga Cardano ini kemarin ada rencana untuk mendevelop project DeFi mereka lebih kuat lagi. Mereka ada membuka potensi ya pengembangan DeFi dengan total 1,5 triliun US dollar secara value. Ini merupakan sebuah kekuatan era lintas rantai baru antara Bitcoin dan juga Cardano. Ini juga bakalan didukung oleh BitVM Alliance. Jadi sebuah pengembangan project mengintegrasikan antara Bitcoin dan juga Cardano. Terus yang terbaru juga kalau teman-teman ngikutin, Charles Hoskinson ya, founder dari Cardano, itu berencana, ini masih rencana ya, baru aja mengajukan proposal untuk memindahkan sekitar 100 juta US dollar berupa token ADA di swap menjadi Bitcoin gitu. Jadi total 100 juta US dollar ini lumayan gede, teman-teman. Nah, nanti token ADA ini bakalan di-swap ya, atau koin ADA akan di-swap menjadi Bitcoin dengan tujuan untuk memperbarui, menstabilkan project DeFi dari Cardano menjelang atau mengantisipasi yang namanya bear market. Mereka butuh memperkuat perbendaharaan mereka supaya project DeFi yang mereka bangun ini masih tetap relevan, masih tetap sustain, dan juga masih bisa mengantisipasi hal-hal negatif gitu. Karena yang namanya bear market itu digadang-gadang sudah di depan mata dan Cardano udah siap-siap, teman-teman. Gitu. Itu sih dari update-update terbaru. Lalu gimana impact-nya terhadap harga? Kalau kita melihat secara movement Cardano ya bear market apa ya dibilang, bisa dibilang bearish lah sejak November 2024 sampai sekarang. Secara structure market di time frame 4 jam ini selalu create yang namanya new higher low, yang berarti adalah saat ini structure dari pergerakan Cardano sedang berada dalam posisi menurun. Ya, bergerak dalam sebuah descending channel. Cardano baru aja menembus area 0,6, sebuah level support yang menurut saya sangat kuat, sudah berhasil di breakdown dan sekarang potensi mungkin bisa turun lebih dalam lagi gitu. Kalau kita lihat secara bigger picture-nya seperti ini ya, pergerakan dari Cardano sedang dalam tahap koreksi dan belum sama sekali menemukan indikasi pembalikan arah. Kalau kita perhatikan next support itu masih ada di 0,5 dolar, teman-teman. Di level tersebut mungkin kita akan mendapatkan sebuah level penguatan untuk Cardano. Karena kalau kita lihat dari historical data sebelumnya, di area-area tersebut Cardano ini sering sekali ada pantulan naik ya. Ini sesekali dia bikin weak di sini, tapi akhirnya market bisa rebound. Ekspektasinya adalah seandainya Cardano gagal mempertahankan area saat ini dan dia turun ke 0,5, di sana Cardano bisa mendapatkan momentum buat reversal jangka pendek. Itu. Jadi ya dalam skala yang lebih kecil kita melihat Cardano masih koreksi, tapi dalam skala besar ini masih bergerak dalam broadening wedge ya, dan terbilang masih dalam kondisi yang wajar untuk ngetes area level support yang lebih kuat. Secara volume menurun, smart money juga kelihatan kecil. Gitu. Untuk saat ini memang momentum buat altcoin masih belum ya. BTC dominance masih dalam posisi strong, otomatis banyak altcoin juga masih dalam under pressure. Itu sih buat Cardano. Next kita akan bahas FWOG. Ini ya requestan lama, tapi lumayan banyak teman-teman yang minta dibahas. FWOG maksimum supply sudah tercapai, yaitu di kisaran 975 juta token. Ya, saat ini diperdagangkan di kisaran level Rp665. FWOG kalau kita lihat dari jumlah holdernya, mereka paling banyak dimiliki oleh Revolt Hot Wallet. Ini berarti kemungkinan retail, ya, Raydium, ya salah satu wallet, salah satu DEX, dan juga DeFi dari jaringan Solana. Lalu ada Kraken, Gate.io, Camino, lalu Crypto.com, Maxi, dan kawan-kawan juga banyak yang hold
token ini. Jadi kesimpulan saya token ini banyak dimiliki oleh retail. Twitternya sudah diblokir dan kita tidak mendapatkan update-updatean dari sosial media manapun untuk project FWOG. Apakah dia masih rame, masih ada projectnya atau komunitasnya? Ya itulah teman-teman. Sementara ini FWOG bisa diperdagangkan di beberapa exchange seperti Gate.io, Maxi, KuCoin, Crypto.com, dan beberapa exchange lainnya. Secara market cap tergolong market cap kecil ya, berada di peringkat 583 di CMC. Kita langsung aja lihat secara pergerakan harga. FWOG masih dalam kondisi koreksi, dilihat dari movement mereka sempat naik di April 2025 sampai menembus 0,11, and then dia balik lagi turun ke 0,03. Ya, menuju 0,03 dolar. Saat ini secara volume terbilang kecil, smart money juga cenderung masih sangat minim. Dan jika kita perhatikan, penurunan yang terjadi belum menunjukkan indikasi pembalikan arah jangka pendek. Jadi kita masih melihat ada possibility untuk FWOG masih bisa turun, masih bisa terkoreksi. Lalu kalau kita perhatikan di time frame 4 jamnya, ini juga kurang lebih sama aja, masih koreksi, masih turun. Dan ya, kita menunggu ke 0,033 dolar. Itu, apakah FWOG kedepannya bakalan bisa reversal? Kalau kita melihat sih mungkin saja, karena dia secara historical data beberapa kali mantul dari level 0,03. Ya, seperti di Februari, kemudian di April, lalu sempat juga di bulan Mei reversal, dan harapannya ketika FWOG kembali menyentuh area 0,3 dolar, 0,03 dolar, harapannya adalah kembali reversal. Jadi itu sih, ini spekulasi, nggak akan akurat mungkin, karena ya itu, karena pertama market cap-nya kecil, kemudian secara fundamental juga nothing, sosial medianya diblok. Sejauh ini belum ada upaya untuk mengambil alih atau membuat sosial media yang baru. Nah itu sih, jadi secara fundamental udah nggak bisa diharapkan, tapi kalau secara teknikal harapannya masih bisa rebound. Gitu aja paling buat FWOG. Untuk next targetnya adalah di 0,09 dolar. Setelah dia bisa mantul dari 0,03 dolar. Oke, sekian aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita punya komunitas juga, diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Buat kalian yang pengen untuk join, linknya di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.